Oke, oke, selamat sore teman-teman. Ya kita mulai ya market update kita hari ini Jumat tanggal 5 Januari ya. Jadi ini kalau kemarin-kemarin kan masih persiapan ya, masih pemanasan kan untuk market kan. Tapi teman-teman bisa lihat ya di awal di minggu pertama bursa dia sudah mencapai all time high ini all time high yang terjadi di eh makanya berapa ya? Udah di 7.400 ya. Bahkan udah break ya 7.400. Jadi kita lihat bahwa memang market kelihatannya bergairah banget ya. Oke. Nah, tetapi teman-teman juga mesti tahu bahwa ini rally yang sudah cukup berkepanjangan. Jadi kalau memang marketnya harusnya untuk yang lebih sehat, dia harusnya ada koreksi ya. Jadi ada retracement kalau kita bilang begitu ya. Kenapa kalau teman-teman lihat ya dari minggu ke berapa? Dari sejak awal November, jadi minggu kedua lah ya, minggu kedua November sampai hari ini itu rally. Jadi tutup hijau terus ya. Ini teman-teman bisa lihat ya hijau semua kan serangkaian hijau. Dari November sampai hari ini itu hijau. Jadi hampir boleh dibilang belum ada koreksi di market. Memang ada shadow-shadow ke bawah ya, tapi shadow ini kan cuma lambang perlawanan saja ya. Jadi kelihatannya bursa itu kayak didorong terus untuk ditutup bagus. Ya, ditutup bagus. Nah, mungkin ya, saya nggak tahu juga ya. Apakah ini ada efek dengan pemilu? Ya, kenapa? Karena ya salah satu hak yang bisa dijual itu kan tentu ya ini ya. Ya, apa yang menjadi indikator perkembangan yang ada di ekonomi saat ini adalah bursa kan. Ya, dan ini kebetulan ini adalah kita bilang apa ya? Bursa tercuan gitu ya di kawasan ASEAN. Jadi kalau lihat kenaikannya itu indeks harga saham gabungan itu yang keberapa gitu kan. Ya, tetapi ini yang kita katakan bursanya tercuan gitu loh. Nah, jadi teman-teman hati-hati aja kalau misalnya nanti ada koreksi ya. Tapi kalau nggak ada ya udah tinggal ikutin aja. Ikutin apa? Ikutin trading plan. Ini kan cuma market direction. Jadi kalau market directionnya memang masih kuat sekali, ya udah kita ikut ya, kita ikut gitu. Nah, ada beberapa saham yang sebenarnya dari tahun lalu sudah kita ikutin ya mungkin masih belum 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 bergerak ya, tetapi awal awal tahun ini sudah mulai breakout. Apa yang breakout? Ya kita lihat ya sama-sama ya. Pertama adalah ISSP. ISSP ini bukannya breakout dari mana ya? Ini breakout dari trendline minornya ya. Jadi dia udah breakout. Ini sebenarnya harusnya paling cakep itu masuk kemarin ya, masuk kemarin pada saat dia breakout. Tapi teman-teman harusnya juga udah ini ya, udah mulai ini kan saya udah kasih ini di tele itu dari sejak itu ya, dari Senin ya kalau nggak salah ya, sejak pokoknya yang tanggal 2 ya kalau nggak salah. Tanggal 2 atau tanggal 3 Januari gitu ya. Teman-teman udah bisa memperhatikan itu kan. Ini sebenarnya cuma tinggal menunggu sebuah momentum di situ. Dah ini kan tadi ya di sini volumenya nggak ada. Ya, volume kecil ya. Kemudian pas breakout volumenya gede. Ya, oke. Nah, tetapi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya dia udah breakout begitu terus habis itu gue ketinggalan. Ingat ya, kesempatan selalu ada di market. Jadi kalau dia udah breakout begini, teman-teman tinggal lihat di sini kan ada resisten. Ya, di atas itu ada resisten di sekitar 314. Kalau lu ambil lebih panjang lagi itu ada satu resisten lagi di antara 328 sampai ke 314 gitu. Itu sebuah resisten kan. Jadi ada peluang dia koreksi dulu ya, kemungkinan besar akan ada retest. Ya, akan ada retest. Nah, tungguin retestnya. Retestnya kemana? Lu tinggal siap-siap. Ya, apalagi kalau misalnya disertai kalau teman-teman tahu tentang sentimennya, itu akan lebih baik. Ya, ada story-nya di ISSP ya. Nah, ini ISSP kan bergerak di bidang baja kan, di bidang baja, di bidang besi yang mensuplai eh, konstruksi ya konstruksi. Jadi ya teman-teman tinggal itulah relevansinya kemana nih ISSP. Kalau secara fundamental kita tahu lah udah banyak sekali dibahas dari tahun lalu juga udah dibahas gitu ya tentang ISSP. Dari fundamental kita udah nggak meragukan dia lah ya. Cuma tinggal lihat apakah di tahun 2023 dia masih cukup menguntungkan nggak. Ya, nah di 2024 ini kan sebenarnya kita cuma tinggal tunggu laporan keuangan untuk 2023 ya. Nah, kalau laporan keuangannya cukup bagus, ini mungkin akan breakout ya, akan breakout. Jadi kan ini dia memprice in kan. Ya, apalagi kalau sampai dikejar sampai ke dividends mungkin akan
apa ya, ya mungkin sentimennya masih akan ada sampai ke dividends itu. Ya, tinggal lihat ada sentimen lain nggak, ada story lain nggak yang mungkin lebih apa lebih ini ya, lebih bisa mendorong pergerakan harganya. Oke, ini SSP teman-teman. Jadi kalau belum dapat, teman-teman bisa tunggu dia retrace. Ya, tunggu dia retest. Ya, retest ke arah trendline aja atau seenggaknya di sekitar 300 gitu. Memang bisa 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 menunggu di daerah-daerah situ. Oke. Ini SSP ya. Ini udah stok peak lama lah ya, stok peak lama. Teman-teman juga bisa lihat dia kan sebenarnya udah naik nih, udah naik lumayan. Ini kan dari tahun lalu punya nih. Ya, ISSP kan. Banyak kok yang dapat beggar di ISSP. Nah, kemudian dia udah koreksi. Ya, koreksinya teman-teman juga bisa lihat dia udah di daerah, pasti udah di daerah sekitar area diskon lah ya. Kalau rally-nya saya anggap rally dari sini sampai ke situ. Nah, ini udah di daerah Fibonya itu di 50 61,8 ya. Teman-teman bisa pakai weekly ya untuk cek ya. Oke, nah kemudian ya, habis itu dia udah sideways udah lumayan lama ya. Sideways sejak em, Mei ya, Mei 2022 sampai hari ini ya, hari ini ya. Kita kita bersih berharap adalah ada sentimen yang cukup bagus untuk dia bisa break 314 sampai 330. Oke. Ya ini teman-teman dia tinggal perhatikan. Kalau nggak mau tunggu dia retest ya tunggu dia break ya, break resisten. Oke, ini ISSP kemudian ada Cleo. Cleo ini kan di akhir tahun ya. Akhir tahun sudah breakout kan, akhir tahun. Kemudian ya breakout dari trendline kan. Ini kan sempat money spot ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau kalau sebelumnya, kalau di sebelumnya nih volumenya, kalau di sebelumnya itu volumenya nggak ada ya. Nah habis itu suddenly keluar volume. Ya pada saat dia turun juga volumenya nggak ada, betul ya. Jadi ini retrace ya. Kalau kita boleh apa kalau dari teori yang ada ini retracement ya, retracement. Jadi apa yang kita lakukan ya pada saat retracement itulah kita bisa mulai lakukan cicilan masuk ya, cicilan masuk. Nah teman-teman juga bisa lihat ya shadow-shadow yang di tanggal 27 Desember sama 28 Desember, shadownya kan menolak untuk naik di atas 775 ya. Nih ya, ini high yang sebelumnya nih 775. Ya dia kan menolak untuk untuk breakout kan. Jadi di situ ada shadow ya. Teman-teman bisa lihat close-nya jauh banget dengan high-nya. Ya ini bisa 50% kali ya close sama high-nya kan. Jadi retracement ini akan menjadi sesuatu yang ya wajar ya untuk pergerakannya. Jadi nutupin jadi balance gitu loh. Ya, jadi pergerakannya nggak peng gitu ya tiba-tiba naik kencang gitu ya nanti ada utang lagi dia harus turun lagi. Ya, jadi ini kita harap retracementnya udah kelar. Ya, ini udah kelar. Ya, ini tinggal lanjutin apa enggak. Ya, apalagi sentimennya kalau 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 saya bilang kalau cuma sentimen karena dia mau buka pabrik di IKN itu mungkin agak jauh ya. Tapi teman-teman bisa lihat ada pabrik-pabrik baru yang dibikin sama Cleo kayaknya udah beroperasi ya. Ini yang teman-teman cek di itunya ya, di laporan keuangannya. Kalau memang dia udah mulai beroperasi, kita asumsi bahwa penjualannya juga harusnya meningkat. Ya, baru-baru ini memang kalau misalnya langganan itu ya salah satu air mineral namanya yang itu ya, yang ada manis-manisnya itu ya. Ya itu kan akhir-akhir ini lagi kosong tuh eh, di pasaran. Saya nggak tahu di tempat teman-teman gimana. Tempat saya tuh rada susah nyarinya. Ya bahkan agent gede pun katanya nggak dapat pasokan ya. Saya nggak tahu kenapa. Apa karena memang eh, apa orang berpindah dari yang itu yang isu BPA ya isu BPA terus habis itu mereka masuk ke situ atau bagaimana. Nah Cleo itu sama galonnya juga kurang lebih seperti yang ini yang manis-manis ini kan apa yang tidak isi ulang gitu loh, yang tidak tidak di apa pinjam galon ya istilahnya kan, pinjam galon kan nanti tinggal diisi air lagi ya teman pakai lagi galon yang sama gitu. Ini bukan isi ulang loh ya maksudnya kan, tapi galonnya itu nggak diganti. Sedangkan kalau yang manis-manis itu kan galonnya sekali pakai. Nah, Cleo juga sama ternyata ya, jadi sekali pakai. Ya sekali pakai. Jadi ya kita nggak tahu apakah karena itu ya terus habis itu ada perpindahan konsumen atau enggak ya, ini teman-teman tinggal cek cek aja untuk sentimennya ya. Oke, kalau iya karena itu ya tentu akan cukup bagus kan. Jadi ada perpindahan konsumen ya artinya penjualannya juga harusnya cukup bagus. Ini yang kita mau lihat di Cleo ya. Tapi secara teknikal itu dia udah break ya. Jadi udah dari money spot dia udah break.
Kalau teman-teman udah taking profit di 775, berarti itu dapat sekitar hampir 21-22% kurang lebih. Ya, 21 atau 22. Itu kurang lebih segitu ya. Jadi ya tinggal taking profit di situ. Wis, udah kan. Nah, sekarang dia retest, teman-teman mau masuk lagi, ya monggo. Ya, ini yang kita lihat dari si Cleo. Jadi tinggal tinggal tunggu konfirmasi aja apakah dia akan terus naik ya, terus habis itu ngebreak 775. Ya, ini yang mau kita lihat dari Cleo. Oke, kemudian nikel ya nikel. Ya, kalau nikel kita lihat DKFT NCKL ya DKFT NCKL ini juga sempat kita bahas kemarin ya. Nah, ini yang kita mau tunggu dari DKFT itu adalah dia mau turun apa dia mau naik. Ya, dia mau turun apa dia mau naik. Ini kan udah ngebox tuh. Ya, setelah dia naik, kemudian pas turun, ya kemudian dia udah cukup tenang di situ. Dan kemudian kita lihat sebenarnya udah ada volume-volume yang nongol di situ. Ya, sudah ada koleksi-koleksi yang nongol di situ. Nah, tinggal kita menunggu sinyal dia mau naik apa dia mau turun. Nah, kalau dia mau naik bisa jadi dia bikin manuver. Sorry, kalau dia mau turun bisa jadi dia akan bikin manuver nih karena ada satu support di daerah 99 sampai 103. Ya, bisa aja dia bermanuver nih ya. Dia turun kayak bikin spring tuh ya. Truk gitu terus habis itu naik kembali. Nah, ini yang teman-teman tinggal konfirmasi saja ya. Yang kita lihat tuh memang volumenya udah mulai cukup ini ya, mulai diam lagi nih. Apakah akan bikin money spot, kemudian dia mau manuver dulu, kemudian baru ngambil arah yang sebenarnya ini yang teman-teman tinggal perhatikan. Oke? Tinggal teman-teman perhatikan di situ. Di situ ada satu support di 99103. Kalau dia bikin manuver, moga-moga support itu cukup kuat untuk menahan pergerakan turunnya buat manuvernya ya. Ya, ini yang teman-teman perhatikan ya. DKFT sama NCKL, NCKL juga sama. NCKL ya, dia ada dua tempat yang bisa teman-teman lihat menjadi tempat untuk teman-teman perhatikan di 915 sampai 940 itu NCKL. Jadi ini yang konservatif lah ya. Jadi teman-teman bisa tunggu di daerah sekitar support itu ya, area supply demand ya. Ya, jadi daerah situ di mana pada saat ini ada sebuah pergerakan turun menyentuh itu kemudian berhenti turun kan? Ya, nah ini udah dites berapa kali? Satu kali, dua kali. Ya, satu kali, dua kali, yaitu itu cukup menahan pergerakan turunnya. Nah, apakah nanti akan dites sekali lagi bisa nggak nahan pergerakan turunnya? Ini yang teman-teman mau tungguin ya. Oke, kalau lihat teknikalnya di KFT NCKL, mungkin saya akan memilih DKFT ya karena lebih lebih keraba gitu. Maksudnya kita lebih kelihatan ya dengan setupnya kita itu lebih kelihatan. Dia ngebox ya, box itu kan sebenarnya membuat support dan resisten jelas gitu kan. Nah, kalau dia mau naik, mungkin saja dia akan mengambil barang di daerah bawah. Jadi stop loss yang ada mungkin akan dihajar kalau dia bikin manuver ya. Dia akan hajar kayak stop loss hunter gitu ya. Nah, habis itu kemudian dia akan naik dengan segera. Nah, ini yang kita mau tunggu, tinggal tinggal kita nunggu aja kalau DKFT. Nah, kalau NCKL, nah teman-teman perhatikan ini yang daerah 915 sampai 940. Ya, teman-teman perhatikan apakah daerah situ sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya cukup kuat untuk menahan pergerakan turun dari harga. Ini NCKL, ya. Oke, itu untuk nikel. Kemudian ada lagi MAK, MARK. Nah, ini MAK teman-teman perhatikan ya. Mark ini mungkin tidak terlalu liquid buat sebagian orang, tidak terlalu liquid untuk sebagian orang, tapi mungkin juga ya cukup liquid untuk mereka yang ya modalnya bisa sampai ke situ lah ya. Apa yang teman-teman lihat dari Mark? Ini ya, saya gedein dulu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari Mark, teman-teman akan mulai lihat sebuah base di sana ya. Jadi dia udah mengalami sideways yang lumayan panjang ya dari Oktober 2022, berarti kan setelah COVID dia udah selesai tuh ya. Nah, kemudian sampai hari ini, jadi itu adalah daerah sideways-nya. Nah, ini yang kita bilang spring. Ini ya, nih. Ya, daerah situ. Kenapa? Karena dia naik dengan cepat kan. Setelah dia turun, dia naik dengan cepat. Jadi stop loss-nya dihajar semua. Ya, kemudian habis itu LPS. Nah, ini sedang mengalami periode di mana LPS terjadi. Nah, ini juga box kan. Ya ini kan juga box. Nah pada saat dia ngebox kan sebenarnya udah enak tuh ya. Tinggal teman-teman lihat ya dia akan break atas atau break bawah. Kalau break atas udah teman-teman tinggal ikut. Tapi kalau teman-teman yakin banget dengan sentimen yang ada, ya udah tinggal cicil aja. Karena ini kan flag.
Ya ini kan flag. Terus habis itu shadow-shadow di bawah semua. Kalau lihat volumenya memang agak-agak repot MD apa si Mark ini. Ya teman-teman bisa lihat ya volumenya cenderung gede-gede semua. Ya nggak tahu karena mungkin karena likuiditas yang agak-agak kurang. Ya nggak sebenarnya nggak kurang-kurang banget sih. Tapi ya untuk money maker pasti cukup cukup itulah ya cukup kurang lah ya. Nah kalau teman-teman lihat ya shadow-shadownya kan sebenarnya nolak-nolak untuk turun ya. Oke, kemudian kalau lihat dari setup, ini kan sebenarnya udah di bagian D. Ya, udah di fase D. Ya, fase D, nah mungkin nanti dia akan terus naik, ngebreak daerah 735, 750. Itu dia akan bikin daerah SOS itu kurang lebih daerah sini nih. Kalau saya itu yang kotakin ya. 750 sampai, berapa nih? 735 sampai ke daerah 850. Ya, ini mungkin akan jadi daerah SOS. Dan ini mungkin akan bikin box lagi di sana. Ya, ini yang kita lihat ya untuk Mark ya. Jadi tinggal perhatikan kalau memang mau cicil masuk, ya bikin trading plan-nya. Habis itu you trade your plan. Oke. Dari Mark. Nah, kemudian kita ke perbankan ya. Kita ke perbankan. Jadi tadi udah ada Cleo, sudah ada NCKL DKFT, sudah ada ISSP ya. Ingat ya, bikin trading plan-nya. Bikin trading plan. Jadi you trade your plan. Oke. Ya, kemudian ada perbankan. Perbankan kita mau lihat BRIS. Ya, BRIS beberapa hari ini itu sudah breakout. Ya, sudah breakout. Tapi ingat, teman-teman ya, tinggal lihat nih, pergerakannya kan udah tegak lurus begitu. Memang disupport oleh volume. Disupport oleh volume. Tetapi hari ini dia udah bikin shooting star kan. Ya, ini ada satu shadow yang lumayan tinggi, kemudian ditutup di bawah. Jadi udah sempat naik tinggi banget pagi hari, kemudian tutup di bawah. Oke. Nah, jadi kita mau confirm nih di hari Senin, apakah akan ada koreksi. Kalau ada koreksi, berarti dia akan bikin morning star ya. Kenapa? Karena habis break, habis break. Ini udah confirm break kok. Ya, udah breakout. Ini udah breakout daerah mana nih? 180, 1800 sudah break ya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari area supply dan demand, dia juga udah break. Ya, nah potensinya sebenarnya yang kita mau itu adalah dia retrace, ya dia retrace. Jadi jauh lebih aman gitu loh pergerakan naiknya. Jadi contoh kayak gini nih, teman-teman lihat ya, pergerakan naik kemudian retrace, naik retrace gitu kan. Jadi ini naik jangan sampai 90 derajat, jadi dia retrace, ya retrace. Jadi kita bisa tunggu di sekitar 1800 lah. 1800. Jadi kalau dia bisa retrace daerah situ, nah itu yang teman-teman ikut. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik jangan kejar. Tunggu dia base aja, tunggu dia box aja di atas. Ya, udah tahu support resistennya, baru kita kejar. Baru kita mulai pertimbangkan untuk masuk atau enggak. Ini breeze ya. Sentimen paling dekatnya itu kalau saya tidak salah itu adalah BTN Syariah. BTN Syariah kan akan di spin off dari BBTN kan. Nah, itu kemungkinan besar akan digabungkan ke BRIS. Jadi ini akan jadi sebuah bank syariah yang sangat-sangat besar. Karena di dalam situ ada bank syariah syariah Mandiri, ya, bank syariah BNI, bank syariahnya si eh, apa itu BRI. Ya, nah sekarang BBTN kan udah gabung kan. Jadi semua syariah itu akan dijadikan satu di BRIS. Ini jadi cukup besar, sangat-sangat besar ya. Perusahaannya akan sangat-sangat besar. Jadi bahkan teman-teman lihat ya kapitalisasi pasarnya sudah berapa tinggi ya. Oke, ini ya. Jadi ini udah kondisi break nih, udah kondisi break. Jadi yang kita mau tunggu itu kalau bisa dia ada retrace. Tapi kalau teman-teman mau cicil sekarang, ya berarti harus ngelihatnya cukup agak long ya. Apakah dia masih bisa balik ke target sini dulu ya, target 2230. Terus kalau itu tembus, ya teman-teman baru targetin 2800, tembus ada satu lagi target di daerah 2900 sampai 3000. Nah, baru nanti cari sampai ke 3.800 ya. Nah, dulu kan ini belum ada BTN Syariah kan? Ya, nah, tambahan BTN Syariah apakah akan bikin dia punya kapitalisasi tambah besar? Kalau iya, ya kemudian BTN Syariah ini tidak membawa bencana kepada BRIS dengan bergabungnya BBTN Syariah, itu harusnya akan ini ya potensinya akan terus membesarkan nilai nilai perusahaannya dia. Nah, kalau nilai perusahaannya tambah besar, ini harusnya kan harganya pasti akan dihargai dengan kelas yang berbeda dong. Gitu. Ya, ini yang kita mau lihat ya. Ini kan kemudian dia udah break dari box ini juga. Ya, kalau dia ada retrace, teman-teman bisa tunggu di sekitar 1.800. Ya, sabar-sabar aja menunggu di daerah situ. Tapi kalau misalnya dia tidak
tidak sampai ke situ, ini kan mungkin akan mentok juga. Jadi nggak usah dikejar. Ada di sekitar 2000 itu ada resisten tuh. 2000 sampai 2100 juga ada resisten. Jadi kita berharap adalah dia retrace. Ya, dia retrace. Jadi ini mungkin hari ini mungkin ya tenaganya begitu kuatnya, tetapi pergerakan harganya sudah tidak besar, ya tidak besar. Jadi yang kita lihat adalah potensi untuk retrace-nya lumayan gede. Karena yang profit taking hari ini juga cukup gede. Nggak tahu nanti hari Senin itu akan diborong lagi atau seperti apa. Karena kan ini hari Jumat kan. Jadi yang profit taking ya pasti ada. Ya kan? Nah, kemudian shadow-nya kan lumayan ya di atas kan. Jadi nolak untuk naik lagi. Ya, profit taking lumayan. Nah, ini tinggal kita mau lihat nih. Kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu itu bisa retrace, itu akan lebih baik. Nah, pada saat retrace itu ingat, teman-teman, volumenya pasti akan jauh sedikit. Ya, jauh lebih sedikit. Jadi orang-orang yang sudah borong bridge, asumsi kita adalah masih stay di dalamnya. Itu yang kita mau lihat ya pada saat dia retrace. Retrace itu harus selalu disertai oleh volume yang kecil. Ingat itu ya. Nah, kemudian di situ ada BBTN. Jadi kalau kita bicara BRIS ya pasti kita bicara BBTN ya. Nah, BBTN sendiri kalau teman-teman tarik trendline itu belum break. Ya, belum break. Ini udah dari tahun lalu kok kita lihat ya. Nah, belum break ya. Kemudian ini hari ini doji. Hari ini doji. Jadi yang kita lihat mungkin saja kemungkinan banget akan ada retrace juga di situ. Ya, volumenya juga udah cukup gede. Ya, akan ada retrace juga. Kalau enggak retrace, mungkin dia akan berusaha untuk ngejebolin itu. Ngejebolin resistennya. Ya, di daerah sekitar 1300-an tuh. Ya, itu yang kita mau perhatikan dulu. Kalau dia jebol resisten, you buy on breakout. Kalau misalnya dia retrace, akan lebih baik. Jadi kita akan lebih baik kita ambil harga diskon. Ambil harga diskon ya. Ini yang mau kita lihat ya, karena market directionnya cukup bagus. Kalau dia masih terus ya, terus digoreng terus, ya ini dalam tanda petik ya, digoreng terus karena tahun pemilu kan. Februari itu sudah akan ada hari pencoblosan tanggal 14 Februari kan. Jadi ini pasti akan digoreng terus. Ya, apalagi nanti hari Minggu kan ada debat lagi tuh. Nanti ada debat lagi ya, nanti itulah ya. Ini bisa jadi dan selalu dijadikan patokan untuk perkembangan ekonomi eh, yang ada ya. Jadi ini pasti akan dijaga sekali. Ini yang kita lihat tahun-tahun politik itu selalu indeks itu selalu cukup bagus. Ya, oke, ini BBTN ya. Saya pikir cukup dulu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada ISSP, di situ ada Clio, ya, di situ ada NCKLDKFT, di situ ada MARK, di situ ada BRIS dan BBTN. Ya, cukup banyak lah itu berarti ada 7 saham. Saya pikir ini cukup banyak lah ya buat teman-teman bisa dianalisa kembali ya di alurnya dilengkapin ya sentimennya apa, newsnya apa, story-nya apa, ya kemudian ya sedikit lihat lah fundamentalnya walaupun mungkin ya ini juga ya sekilas kalau ngelihat memang fundamentalnya cukup oke gitu kan, tapi teman-teman ya tetap lengkapin, kemudian lihat teknikalnya, bikin trading plan-nya ya, risk management-nya jangan lupa diperhatikan, habis itu you trading plan. Oke ya teman-teman ya. Oh ya buat teman-teman di Forex hari ini ada eh, NFP ya non farm payroll. Jadi kelihatannya saya tidak trading dulu. Ya lebih baik udahlah ya teman-teman yang ada posisi close aja karena kita nggak tahu dia akan ke atas atau ke bawah. Tapi kabarnya sih memang jelek. Ya kabarnya jelek. Jadi ya mungkin saja DX-nya akan turun ya. Memang DX-nya juga indeks dolarnya kan memang posisinya cukup ini ya dalam keadaan downtrend kan. Cuman ya kita nggak tahu kan market tuh kayak gimana ya. Jadi kalau ada news begini susah kita menebaknya. Jadi daripada nanti psikologi kita kenapa-napa, lebih baik kita nggak trading dulu ya. Tunggu lewatin aja pengumumannya. Habis itu teman mau masuk kembali ya silakan. Ya, oke. Teman-teman, saya pikir untuk hari ini cukup sampai sekian ya, teman-teman ya. Jangan lupa nanti dianalisa kembali, back test ya, cari sentimennya, cari story-nya, bikin trading plan-nya, habis itu trading plan. Oke, semoga bermanfaat. Ya, kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Oke, happy weekend semuanya. God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you.